Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Kiai Sofyan. Selamat malam. Selamat malam. Oh, duduk di mana ini? Ada Wah. pertemuan sama Kiai, saya nggak ikut tadi. Kamu bilang ke saya, katanya ada kiai mau silaturahim, mau konsultasi karena pondoknya sering diteror, santet. Tapi kok tiba-tiba sekarang kiai tersebut minta liontin kan? Kamu bohong Kamu ya? sekongkol ya, Woh. Nyai, maaf beribu maaf ya. Ini urusan laki-laki, ini urusan para ulama. Tidak baik perempuan ikut campur urusan ulama. Saya udah tahu semua santri-santri Anda dulu-dulunya itu gimana. Kalau santri-santri Anda itu semuanya pengkhianat. Saya tidak terima dibilang seperti itu. Beda sama santri saya. Tanya sama santri saya. Betul tidak? Kamu memuji-muji karena itu santri kamu. Kalau kamu bilang, maaf saya tidak akan memanggil kamu sebagai seorang kiai. Memang urusan laki-laki, urusan laki-laki. Posisi saya di sini, berada di sini, di tengah-tengah kalian. Kalau kamu bilang, semua santri saya berkhianat, saya orang pertama yang tidak terima. Buktinya ini masih ada di tengah-tengah kita. Apa benar Anda bernama Gus Idris? Iya benar. Saya Gus Idris. Apa yang bisa saya bantu ya Kang Mas? Emang benar. Saya kedatangan ke sini mau ini melihat. Wahai adikku, aku tahu kebusukan, tapi semuanya aku tutup-tutupi karena aku sayang kamu. Lantas kenapa kamu ikut-ikut? Kenapa kamu ada di sini? Kamu itu ngapain di sini? Mending kamu pulang. Aku nggak mau punya kakak seorang dukun, seorang penyantet. Kamu tukang bikin orang sakit. Ngapain kamu ke sini? Kamu mau apakan liontin itu? Liontin itu cukup aku yang Tidak, harus pegang. tidak. Yang pasti itu milik aku. Aku punya hak untuk memiliki. Apakah kamu kuat buat maharin liontin itu? Kamu jangan banyak bicara. Kamu yang Kamu jangan pulang. banyak bicara. Kamu pulang. Kamu pulang. Yang pasti itu saya, Gus. Yang pasti itu saya. Kamu diam. Itu semua yang dikatakan Gus itu benar. Tapi kamu nggak berhak untuk mendapatkan liontin itu. Yang pantas itu aku. Karena aku seorang ulama. Meskipun kamu mau bongkar kejelekanku, nggak akan ada yang percaya sama omongan kamu. Semua lebih percaya sama aku. Jaga mulut kamu ya. Jaga mulut kamu. Aku tidak akan melawanmu, Dek. Silakan. Oh, kamu apapun. Madu Rukyah ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Rukyah ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis."
Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Sholli wa sallim ya salam ya salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ما حن مشتاق لما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فكم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي راحي الظلام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لما Allah, jamil, masya Allah, Masya Allah. ajib ya Allah, masya Allah, Jarang punya suami yang suaranya enak. Betul masya nggak, Sahabat? Allah. Justru dari itu, Bi, aku tuh selalu rindu, selalu kangen, selalu terbayang-bayang di mataku. Rasanya tuh tidak bisa jauh darimu, Bi. Masya Allah. Selalu terngiang-ngiang dalam hatiku. Umi itu, sahabat, kalau nggak bisa tidur mesti suruh bacain sholawat, karena kan saya suaranya enak. Masya Allah. Tapi Bi, kata orang Jawa itu sopo tengu yai sekor. Loh, iya langka Mi, kan saya punya hujah. Saya punya hujah. Kullu syai'in idza katsura rakhusa qimatuhu illal akla idza katsura ghalla. Ketika sesuatu itu, mau orang mau barang, banyak jumlahnya, murah harganya. Tapi ketika seseorang ataupun barang itu langka, apa itu langka, maka mahal harganya. Masya Allah. Suami yang suaranya enak itu langka Mi, harus dimuseumkan. Ya jangan dong, kasihan aku dong. Kalau sampai dimuseumkan, bagaimana dengan nasib? Ya. Berarti ini sama halnya dengan salah satu benda yang mana dengan adanya benda ini saya selalu merindukan Abi. Selalu terngiang-ngiang hati saya. Kenapa? Selalu tidak ingin jauh dari Abi. Ada satu benda yang saat ini sama Abi dipakai, ini Abi. Oh. Masa tidak tahu? Ini Liontin Alfit. Betul. Bukankah ini juga harganya tidak mahal? Cuman 1 juta. Tapi Masya Allah, Bi, setelah Abi memberikannya satu sama saya, Abi keluar dari rumah itu enggak tahu
Kenapa hati ini selalu rindu? Gitu ya Mi, bener. Allahu Akbar, sampai saya tuh sekarang menyusul di mana Abi berada. Oh iya Mi, sebelum kita ngomong tentang mistika ini, ini tempat beberapa hari yang lalu ini tempat buat ritual Mi. Ritual apa? Ada seorang gadis. Seorang gadis itu disetubui gendruwo 7 kali dalam semalam. Apa ada Bi kayak gitu? Astagfirullah Mi, ini seorang kakak. Dia punya pabrik rokok loh. Subhanallah. Punya pabrik gula. Dia bisa kaya raya gara-gara apa? Adiknya ditumbalkan Mi ke gendruwo lewat dukun. Ini tempatnya dukunnya. Terus aku rebut ini. Berarti itu Ditumbalkan kayak ke gendruwo. saya pernah mendengar cerita-cerita seperti itu, berarti benar adanya Bi. Ada Mi. Demi kekayaan adiknya sendiri ditumbalkan Mi. Terus kenapa Abi harus datang ke sini? Loh, kan sampean tahu sendiri. Saya itu ditugaskan untuk mempersempit orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyebarkan kemusyrikan. Oh, berarti dengan adanya seperti ini ada maksud tertentu. Maksudnya, maksud tertentu gimana Mi? Ya kan nggak mungkin kan sampai disetubui gendruwo, itu pasti ada maksud tertentu di situ kan? Ya ditumbalkan kakaknya Mi, ditumbalkan ke gendruwo, dan sehari itu semalamnya gendruwo itu nyetubuin gadis atau adiknya itu 7 kali dalam semalam. Untuk apa? Itu Kekayaan. viral loh Mi, ditonton di Berarti untuk kekayaan. channel Gio Mi. Banyak yang nonton itu. Dan satu-satunya yang bisa memutus kontrak nyawa dengan gendruwo tersebut hanya Mustika Al-Fitrah. Berarti kalau begitu kan di luaran sana banyak orang yang usaha nih Bi. Banyak, saya tuh pernah mendatangi wilayah, kalau nggak salah itu wilayah luar pulau, yang mana ada pabrik-pabrik di situ, tapi tiba-tiba katanya diganggu orang itu sepi. Tiba-tiba dia punya mesinnya berhenti sendiri. Tiba-tiba dia memproduksi rokok, memproduksi kertas, tiba-tiba ada suara ledakan. Berarti sama halnya solusinya harus punya liontin Al-Fitrah ini Bi. Betul. Karena kakek nih selalu berpesan, dan ini selalu saya ingatkan kepada netizen. Cucuku, kalau siapapun yang memiliki liontin Al-Fitrah ini kan suci artinya. Betul. Dan ini munculnya di hari kemenangan, Idul Masya Fitri. Allah. Siapapun yang memiliki liontin Al-Fitrah ini, maka dia akan menang dan selalu menang dari segala macam musuh-musuhnya, mara bahaya, petaka. Terus saya mau tanya nih Bi, karena tugas saya kan di admin ya, untuk selama ini mau ngontrol. Ini sebenarnya Al-Fitrah ini masih banyak apa tinggal sedikit? Karena kalau tinggal sedikit, saya akan menyarankan untuk sahabat-sahabat netizen, buruan secepatnya di order, hubungi nomor admin di 081333227776. Jangan sampai ketinggalan, barang sudah tidak ada baru menghubungi, nanti ujung-ujungnya ngeluh dan sayalah jadi sasarannya. Maka dari itu untuk sahabat-sahabat saya, sahabat Gio maupun sahabat Ulo yang tahu dan menonton video ini, kalian ada kendala di sana, anak kalian belum punya keturunan, rezeki kalian kok tiba-tiba habis lebaran ini tiba-tiba ambles, tidak usah datang ke pondok. Cukup kalian dengan memaharkan liontin Al-Fitrah ini, insya Allah segala hajatnya Allah akan kabulkan. Amin ya Rob. Tapi maaf, ini jumlahnya masih banyak apa tinggal sedikit? Kemarin kakek itu memberikan sisanya itu tinggal 4 nih. Tinggal Hanya 4. Berarti sekarang tinggal 4 saja. 4 saja. Kan saya dengar kata Abi diobral ini cuman 1 juta. Ya makanya buruan. Ini kalau segitu berarti tidak lama. Karena kakek dulu memberikan jumlahnya itu sekitar di atas 10 nih. Untuk awal. Terus saya berikan kepada netizen 5, 3, kadang gitu. Kok masih banyak? Padahal ini bukan liontin sembarangan, ini liontin yang keramat. Akhirnya
Aku bilang sama kakek, kek ini masih banyak kek, hanya 1-2 yang laku. Ya udah terserah kamu, yang penting ini amanahku. Terserah kamu gimana. Akhirnya aku ambil keputusan Tuh diobral itu. untuk diobral yang awalnya 5 juta menjadi cuma 1 juta loh. Kalau sampai ini nanti diobral dengan harga 1 juta, tiba-tiba banyak yang menghubungi admin, saya mohon maaf, saya nggak punya. Karena Tinggal sisanya 4 nih. tinggal 4. Betul. Jadi harus nerima, harus legowo. Kalau kalian tidak cepat buru-buruan hubungi admin, maka kalian tidak akan kebagian. Contoh maaf, kayak Liontin 1000 bulan kemarin. Ada beberapa yang sudah tidak kebagian, dan itu saya ucapkan minta maaf kepada sahabat-sahabat saya karena ada beberapa kendala, dan Liontin 1000 bulan itu sudah tidak ada sama sekali di admin di Gio. Jadi sekarang muncul dengan Liontin baru, yaitu Liontin Al-Fitrah, yang insya Allah manfaatnya jauh lebih besar dibanding dengan Liontin 1000 bulan. Betul. Makanya yuk buruan sahabat, chat di nomor admin. Umi sendiri yang akan balas, Umi sendiri yang akan terima telepon, Umi sendiri yang akan mendengarkan pesanan-pesan dari sahabat-sahabat. Buruan chat di nomor admin di 0813333227776. Saya juga masih menyimpan 1 tadi. Oh, ada Saya 1 bawa. lagi. Betul. Tapi nanti aja, nggak usah dikeluarkan ke netizen. Nanti kalau sudah ada yang memaharkan, saya akan kasihkan ke netizen. Indah banget tuh sahabat. Ini Liontin yang bentuknya sangat indah jika dibandingkan dengan Liontin yang lain. Coba Bi, bisa dilepas enggak? Bisa. Bahaya nggak kalau dilepas Abi di sini? Enggak juga sih. Masya Allah. Bi, coba bersolawat 1 kali lagi, Bi. Saya bersolawat ingin- lagi. Iya, bersolawat yang merdu, yang menyejukkan hati, yang membuat setiap permasalahan-permasalahan dari sahabat-sahabat dia yang menonton saat ini bisa tersentuh hatinya, bisa damai, walaupun mereka tidak bersama kita, setidaknya tetap menyaksikan Baik. tontonan ini. Contohnya sahabat, Liontin Al-Fitrah sambil menunggu acara solawatan. Ini bisa untuk perempuan, anak gadis, ibu-ibu insya Allah ya. Kalau kalian tidak suka, bisa digantungkan di tempat usaha kalian insya Allah. Masya Allah. Diberkati Wah, momentum sekali. Liontin ini. Al-Fitrah. Insya Allah. Salawat lagi mungkin Abi. Siap. Sallu ala nurilladzi arjas sama ya fauzaman ya fauzaman salla alaihi wasallama. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. الله الجلال أعطاك الجمال. Allahul Jamal. Takut fales aku Bi. Oh, enggak apa-apa. Aku jadi ingat Sujiwo yang biasa mendampingi sampean. Bi, kemana Sujiwo Bi? Nggak tahu Sujiwo tadi keliling-keliling di sini, Mbak Sujiwo Kalau tadi. saya yang kayak gitu fales diketawain netizen. Tadi Cocoknya muter-muter tuh di sampean tuh sana. sama Sujiwo kemana? Sujiwo ini bukannya orang yang paling setia, murid yang paling setia mendampingi kamu. Kok sekarang nggak ada di posisi sampean ini? Tadi itu kan ada anu tuh Mi, di situ itu kan ada sungai tuh. Mm-mm. Tadi itu pamit ngeberak di situ. Jangan-jangan dia kecantol janda. Nggak tahu sama gendruwo mungkin. Wah, Wah, cepetan loh.
Apa karena jadi baygon ya Sujiwo ini malu ya? Iya lah. Wah, Ini gak ada Umi lah. Nggak ada Umi ya. iya. Wah cepetan Wo, kamu kalau bela jangan lama, kamu bela batuk apa gimana sih Wo? Kalau pas sholawatan gitu saya ingat Sujiwo yang dampingi sama. Kalau saya aduh tengi suara saya Bi. Wah, ini tak belikan rokok wah. Wah dibelikan rokok itu sama Umi. Wah Jiwo. Mana tumben? Itu kan ada sungai itu di situ itu Mi. Dia Aduh, itu mungkin berak di situ loh kali. Main-main Faris itu kameramen Faris. wah. Ngapain anak itu? Jangan-jangan janjian sama janda kamu ini, wo? Dari mana saja kamu itu? Nyari sandal kenyot Mi. Kok bisa-bisanya Gusnya ditinggalin Agak sendiri? sini Kalau Mi sampai denger. kalau sampai Gusnya ini nanti katut cewek. Gak apa-apa Mi, biar situ gimana? aja biar dia ngomong situ yang kenceng. Mi, sandalnya kenyot. Kamu alasan aja sandal kenyot bener. Iya Mi, nggak ada Mi. Ngapain terus kamu ke sana tadi? Tadi mau Mi, BAB, tapi malah kepleset. Berarti kalau saya nggak dampingin Oh sampai jatuh ya, tipu di situ ya. Sujiwo, kamu itu kegedean kok, kelemon orang wo. Kaki kamu terlalu kecil. saya kan sudah bilang suruh diet, wo, diet. Udah Mi, kalau siang itu turun 2 kilo Mi, tapi kalau malam nambahnya 4 kilo. Malam kamu makan apa? Ah, jangan-jangan ada kuntilanak gendruwo itu ya. Enggak Mi, tadi ini kopiah saya juga hilang Mi. Stop. Berarti sampean kalau ditemani Sujiwo tiap malam itu ditinggal-tinggal ya Bia? Ya gitulah Mi. Tadi tidak Mi. Kamu ini wah, tak kira kamu ini benar-benar setia. Nggak ninggalin Gusnya. Ternyata kamu juga ninggalin Gusnya. Gimana hati ini bisa tenang lepas Gusnya? Wow. Ya masa Gusnya mau saya ajak BAB ke Kali Mi. Kamu tiba nggak apa-apa dengkul kamu. Ya agak bundas sedikit Gus. Aduh, bundas ya. Tapi masih aman, masih bisa jalan nggak dipelang nggak Gus. Iya. Salah kamu. Kamu itu tidak mau pakai Liontin Alfitro. Andai kata jatuh pun nggak akan bundas kakimu, dengkulmu. Kamu meremehkan Liontin Alfitro yang seharusnya ini udah sama netizen. Pakai wo gratis buat kamu wo, nggak usah beli wo. Tapi kamu nggak nurut, ya kesandung sana tuh, Ya kepleset aja. mungkin yang jorong kamu gendruwo karena kamu nggak pakai Liontin Alfitro. Ya, tadi kayak ada suara. Oi. Itu kamu Wong. Kamu kan nggak ada bedanya sama gendruwo 11-12 Wong. Ya, mungkin bapaknya Gus. Astagfirullah. Kita ngomong-ngomong nih Bi, misi sampean kesini ini apa? Biar tidak netizen itu jenuh menunggu. Dikira kita di sini ini cuman pesta. Jadi Apa Bi? begini nih, ini kan tempat aku seneng banget tuh. Ini tempatnya pemujaan kemana yang aku kuasai, aku rebut tuh. Ada kiai muda Pakai wo. Biar kamu nggak mau kepleset lagi wo. ngajak janjian Mi, sudah lama banget lah, sudah 2 mingguan. Mulai hari raya sampai sekarang itu. Kiai. Ya kiai muda. Ajak ketemuan janjian, aku males mau tak ajak ke pondok. Namanya Kiai siapa? Kiai Sofyan. Kiai Sofyan. Kok gak pernah, Pengikutnya banyak sih. kayak nggak asing gitu ya nama itu ya? Iya. Terus sekarang mau janjian di sini. Ya aku ajak sini, aku serlok di sini. Berarti aku pulang dulu. Enggak dong Mi. Terus gimana? Umi katanya sudah komitmen mau nemenin saya malam ini. Ya kan ketemu Kiai. Aku nggak Ya enak. nggak apa-apa, saya suruh ajak istrinya kok. Oh istrinya ikut. Ya udah. Berapa lama kita nunggu di sini? Bi? Bentar ya, aku telepon dulu ya. Iya. Wah hubungin Wah Kiai itu, Ki Sofyan tuh Wah. Lama nungguin Nanti kasih kepleset lagi kalau Sujiwo. Wah kok nggak berangkat sih kamu ini gimana? Udah Ini udah deket. disuruh. Udah deket nih. Nggak usah berangkat berarti Sujiwo. Nggak usah wis. Oh masih lumayan, Deket mau tak katanya. amuk kamu itu. Udah Wo. masuk hutan sini, udah sini kok. Oh, saya susul Gus. Apa saya ke belakang dulu Bi? Nggak usah, sini aja temenin aku. Sini aja. Nanti hilang. Aku itu kalau kehilangan kamu tuh, aduh,
Gak enak Kamu banget. nggak apa-apa kan kamu? Kamu nggak apa-apa ya? Nah, nggak apa-apa ada saya. Kamu ngomong nggak bakal denger, mic-nya itu di sini. Nggak apa-apa. Wah, lihat wah. Kayaknya si Jiwa pingin ya. Iya. Ya sayang ya. Oh ya Allah, kan kok Tenang. ya kenapa ya Sujiwo ini padahal ganteng, ya Begini ya. lucu, tapi kok nggak laku-laku ya? Wih, sebenarnya Kok lama ya? aku ngomong-ngomong tuh kasihan sama Sujiwo itu. Kenapa? Kok nggak laku-laku gitu? Ya kan tadi di awal jangan udah bilang nih katanya ganteng. Ganteng kan artinya nggak lestor ireng nih. Aku nggak ngomong loh, Wo. Mana yang ditunggu itu? Bener jadi kesini enggak? Jangan-jangan sampai di PHP. Tapi saya ini unik loh nih. Kenapa? Saya ini udah lemu, ireng, enggak ngantukan, nggak berhadiah. Nggak berhadiah. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu tuh, Wo. Harus bersyukur apa yang diberikan sama Allah, Wo. Udah nih, saya udah bersyukur tapi sama teman harus bersyukurin. Ya memang layak, Wo. Kamu tuh layak digituin, Wo. Astagfirullah. Terus mau gimana? Aduh, Sama jenengan namanya aja. astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Kiai Sofyan. Selamat malam. Selamat malam. Oh, Mau duduk di mana ini? Oh ya, monggo silakan. Monggo, monggo. amit nggih. Jeje. Monggo. Kayaknya aku gak enak banget gitu perasaannya dia. Tapi itu ada perempuan. Baik ya. Iya. Ada pengawalan gitu. Iya. Anu. Maaf, Kiai sama siapa? Ya, perkenalkan ini santri-santri saya dari jauh. Saya datang dari jauh. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Saya itu santri. Iya, iya, iya. Gimana Kiai Sofyan, apa yang bisa saya bantu? Langsung to the point aja deh. Mana ini? Kedatangan saya ke sini, saya ada janji kan sama Betul. Gus Idris. Iya, betul Kiai. Saya mau maharin Leontin. Leontin Alfitroh maksudnya ya. Ya, Leontin Alfitroh yang udah dibicarain kemarin. Bener Bi, mau dijual sama Kiai ini? Saya akan maharin berapapun itu. Kalau Kiai kan orang baik. Apa iya kita nggak berikan kepada Kiai? Tapi saya kan sudah janji sama netizen. Saya yang akan balas si admin. Kok Abi nggak ngomong sama saya dulu janji? Sujiwo Mi. Kamu gimana sih, Wo? Loh, ngapunten Yai. Anu Loh, nih, pripun? Leontinnya habis yo. Jangan bohong. Kalau ada. Kan sudah Ada. Cuman gimana janjian. mau dikasih atau enggak? Kamu yang sudah janjian loh. Saya tadi sudah bilang di awal bahwa itu Leontin untuk netizen. Saya yang akan balas chat admin. Gimana sih? Kalau tahu kayak gini ada Wow. pertemuan sama Kiai, saya nggak ikut tadi. Kamu bilang ke saya, katanya ada Kiai mau silaturahim, mau konsultasi karena pondoknya sering diteror. Iya, Gus. Tahu. Santet. Tapi Taunya kok saya- tiba-tiba sekarang Kiai tersebut minta Leontin kan? Tahu. Kamu bohong Kamu ya? sekongkol ya, Wo? Loh, enggak Mi. Tahunya saya juga gitu. Katanya mau silaturahim, mau ketemu Gusnya, katanya teman namanya Gusnya. Nggak kenal. Ya. Loh. Saya kan nggak kenal sama panjenengan Kiai. Ini yang bener yang mana tuh Gus? Ya katanya teman namanya jenengan dulu di pondok. Demi Allah nggak kenal. Katanya teman jenengan di pondok Gus. Nggak kenal. Aku demi Allah nggak kenal siapa Kiai Terus Sof. kenapa datang Ya, minta untuk Leontin santri-santriku. ini mau beli Leontin? Berdiri di belakang saya saja. Oh, ya udah saya Iya semua. langsung di belakang Gusnya. Terus ini gimana? Terserah Umi sekarang. Ya. Maaf Kiai,
Ya, Jadi murid saya yang chatan sama panjenengan, mereka kan dia kan bilang ke saya, katanya Pak Kiai itu mau minta tolong saya untuk membantu pondok pesantrennya yang diteror oleh sosok gaib atau santet. Tok, Iya. tiba-tiba sekarang pingin liontin tersebut. enggak. Saya janjiannya kan mau maharin Leontin itu. Yang bener Boh. Chatnya saya masih ada, katanya sampean teman lamanya Gus. Jangan-jangan Suciwo tadi yang katanya sandalnya hilang ada kong kali kong di belakang kita, Bi. Nah tadi ini loh ada chatnya, ini loh Sebentar, Gus, nih silaturahim. sebentar. Saya ini seorang kiai. Saya itu panutan di mana-mana. Saya itu orang baik. Kalau nggak percaya, tanya sama santri-santri saya. Bener tidak? Miknya wo, keping wo. Bener. Betul. Kiai ini adalah panutan besar di kota kami. Ya, Tapi saya juga tidak pernah mengajarkan kamu berbohong, wo. Yang bener aja. Ini bukti chatnya dari Nah iya. silaturahmi katanya. Terus, ih, saya nggak pernah bohong. Tujuan saya ke sini emang buat maharin Leontin itu. Nyai, beri maaf ya. Ini urusan laki-laki, ini urusan para ulama. Tidak baik perempuan ikut campur urusan ulama. Saya udah tahu semua santri-santri Anda dulu-dulunya itu gimana. Kalau santri-santri Anda itu semuanya pengkhianat. Saya tidak terima dibilang seperti itu. Beda sama santri saya. Tanya sama santri saya. Betul tidak? Kamu memuji-muji karena itu santri kamu. Kalau kamu bilang, maaf saya tidak akan memanggil kamu sebagai seorang kiai. Memang urusan laki-laki, urusan laki-laki. Posisi saya di sini, berada di sini, di tengah-tengah kalian. Kalau kamu bilang, semua santri saya berkhianat, saya orang pertama yang tidak terima. Buktinya ini masih ada di tengah-tengah kita. Yang berkhianat, urusannya yang berkhianat. Tapi masih ada dia yang setia sampai detik ini. Dan saya lebih percaya pada santri saya. Tapi itu semua kenyataan. Sudah banyak yang tahu. Mau mengelak apa Anda? Saya tidak akan pernah mengelak. Dan sekarang juga kenyataan bahwa di depan saya masih ada santri yang setia mendampingi gurunya. betul itu Yai. Zaman ini Jan nantang maut zaman ki. Saya masih Yai. tetap percaya sama kamu, Woh. Walaupun sudah banyak yang berkhianat, bermuka dua, tapi tetap kepercayaan saya masih sama kamu. Kenapa? Karena kamulah yang sampai detik ini masih setia mendampingi Gusmu. Saya nggak mungkin serta-merta percaya sama orang asing yang baru saya lihat. Kenapa ya kok mereka Kiai ini tahu semua tentang seluk-beluk santri-santri kita yang berkhianat ya, Mi ya? Justru kalau dia tahu tentang riwayat sejarah dengan santri yang sudah berkhianat, kita harus hati-hati dengan orang ini, Bi. Jadi saya juga berhak untuk curiga. Pak Ebi, kalau saya harus ikut campur, harus ikut campur. Jadi sekarang mau sampean gimana? Kalau masalah liontin alfitrah itu, sampean tiba-tiba datang ke sini mau memaharkan dengan harga yang lebih tinggi daripada netizen. Mohon maaf, saya kekeh dalam pendirian saya akan memperjuangkan liontin alfitrah ini. Sekarang begini, banyak santri-santri nyai itu yang keluar demi uang. Dan dia berdiri sendiri, akhirnya apa? Dia kaya. Bagaimana nyai menjelaskan itu semua? Bagi saya, Ayo, jelaskan sekarang. sebenarnya ini nggak penting saya jelaskan kepada Anda orang asing yang baru saya lihat. Bagi saya, mereka yang sudah keluar itu sudah bukan urusan saya. Berarti bener toh? Kalau santri-santri nyai semua berkhianat, Itu hak mereka. dan perkhianatan mereka itu demi apa? Uang. Itu hak mereka. Saya kesini bawa uang banyak. Setiap orang berhak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Dan itu sudah di luar ranah tanggung jawab saya. Apakah kebahagiaan itu hanya sebatas dengan uang?
sehingga sampai santri-santri Anda semua keluar? Seharusnya sampean salah bertanya kepada saya. Kenapa tidak kamu tanyakan kepada mereka yang sudah keluar? Apakah selama ini mereka merasa bahagia? Itu mereka sendiri harus sampean datang ke sana, bukan bertanya kepada saya. Sampean ini orang aneh. Bisa-bisanya santri yang sudah keluar ditanyakan sama kita. Ya mungkin Saya itu paling jijik tanya dengan pengkhianat. Semua santri Anda itu pengkhianat. Bagaimana mungkin saya mau bertanya sama mereka? Barusan sampean tanya ke saya, itu apa enggak salah Daripada sambung? saya tanya ke santri-santri Anda, mending saya bertanya kepada sumbernya langsung. Bagaimana Anda menjelaskan? ya, Yang sampean tanya tadi masalah uang. Mereka punya kehidupan sendiri yang menurut mereka itu bahagia di situ. Ya sudah, itu bukan urusan saya. Udah saya jelaskan. Mereka yang keluar dari tim Gio itu sudah lepas dari tanggung jawab saya. Dan saya sudah tidak mau tahu. Iya memang benar, kita tidak ada yang tutup-tutupi apa yang sampean katakan. Benar semua Pak Kiai. Mereka keluar dari kita karena tergoda, imannya goyah hanya karena uang. Bahkan mereka keluar di saat kita sedang jatuh, itu benar. Tapi Pak Kiai, bukan berarti kita seudon sama murid saya yang satu ini, belum tentu. Karena di saat seperti ini dia masih bertahan. Di saat semua teman-temannya meninggalkan, dia masih bertahan. Sebenarnya saya jadi penasaran sama Pak Kiai ini. Datang ke sini ngurusin santri yang sudah keluar, atau mau liontin, atau mau silaturahim. Sebenarnya tujuan sampean ke sini itu apa? Tujuan saya ke sini, saya ulangin lagi ya. Saya itu cuman mau maharin liontin itu. Karena saya memang butuh liontin itu. Berapapun akan saya bayar. Sama Abi mau dikasihkan. Kalau saya kan terserah nih. Aku nggak tahu kalau beliau kesini menginginkan liontin nih. Walaupun mau ditawar jauh lebih besar dari harga 1 juta, saya tidak akan memberikan. Karena Saya ini bisa lebih amanah. kasih dari 1 juta, 5 juta, 10 juta, 15, 100. Saya kasih sekarang di sini. Gimana Mi? Santri-santri kita juga kita kasih makan tiap harinya, makan kita yang nanggung. Bahkan kita kesulitan juga. Kadang kehabisan beras, kadang juga kehabisan lauk pauk. Saya tidak akan pernah tergoda. Bukankah semua santri yang sudah berkhianat dan keluar itu tergoda karena uang, karena gaji yang lebih besar, karena mendapatkan uang yang mudah dengan mengalir untuk mabuk-mabukan? Tidak. Saya lebih baik menunggu yang harganya 1 juta, tapi itu barokah. Nyai, 1 juta itu dapat apa? Buat santri-santri Nyai yang katanya banyak itu, mau kasih makan apa kalau cuma 1 juta? Bagi saya, walaupun maharnya cuma 1 juta, kalau itu bagi Allah cukup ya cukup. Walaupun kata sampean seperti santri-santri yang sudah berkhianat, dengan uang yang banyak bisa hidup bergelimang harta. Kalau kebahagiaan itu tidak didapat, untuk apa? Itu bukan yang kita cari. Bukan itu yang kita cari, Bi. Betul, keberkahan itu yang paling penting Pak Kiai. Panjenengan juga tahu lah, buat apa kita bergelimang harta kalau dicabut keberkahnya ada Allah. Siapa lagi nih, Bi? Gak tahu, Sampean janjian sama siapa lagi? gak ada janjian sama Si Jiwo. sekali. Kamu janjian sama siapa lagi? Siapa kok ini Wong? Nggak ada. Kok bisa-bisanya Gusnya dipertemukan dengan orang-orang yang nggak jelas kayak gini sih, Wong? Nggak ada. Siapa? Nggak tahu, Gus. Tahu nggak? Netizen aja yang mau ketemu Gusnya itu harus nunggu janjian dulu. Habis sholawatan, kenapa ini tiba-tiba Gusnya dibawa ke sini kamu temukan dengan orang-orang yang nggak jelas? Nggak tahu saya, Mi. Sampurasun. Lampes. Perkenalkan, nama saya Kiki Sabdo Geni. Apa benar Anda bernama Gus Idris? Iya benar. Saya Gus Idris. Apa yang bisa
saya bantu ya, Kang Mas. Emang benar. Saya kedatangan ke sini mau ingin melihat Liontin Alfitro. Loh, kok semuanya jadi nyari Liontin Alfitro? Apakah benar, Gus? Anda memiliki Liontin Alfitro? Memang satu-satunya yang saat ini diamanai Liontin Alfitro memang hanya saya. Akan tetapi Liontin Alfitro ini tidak serta-merta jatuh ke tangan orang yang salah. Mohon maaf, Kang Mas. Jika Kang Mas betul-betul menginginkan Liontin Alfitro, jika itu memang jodoh, pasti Kang Mas akan mendapatkan dan memiliki Liontin Alfitro. Hei, ngapain kamu di sini? Kamu yang ngapain di sini, adikku? Aku sudah ada butuh sama Gus Idris. Aku udah ada janji sini. Kamu ngapain tiba-tiba datang ke sini? Bagaimana mereka dah kenal? Kamu mau apa ke sini? Apalagi kamu tadi bicara tentang Liontin. Ngapain? Kamu itu nggak pantas pegang Liontin. Adikku. Kesini kedatangan sini ingin memiliki, ingin melihat permata cantik. Buat apa? Kamu buat apa? Mau buat apa? Kalau aku jelas ada butuh buat santri-santriku. Kamu nggak perlu tahu soal itu. Kamu nggak perlu tahu. Aku berhak tahu. Soalnya di sini yang berhak megang Liontin itu hanya aku. Kamu mau ngapain? Kamu nggak perlu tahu. Mending kamu pulang sekarang. Kamu nggak perlu tahu. Apa sih? Gus, Jangan dikasih Gus. Dia tukang santet. maupun Dia itu jelek, berapapun kotor. maharnya akan saya berikan. Mohon maaf, Kang Mas, Pak Kiai. Apakah kalian berdua saling mengenal? Ya, saya mengenal. Tidak, saya nggak kenal. Dia adalah adik saya, Gus. Adik kandung? Adik kandung saya. Kenapa? Lucu. Lucu kenapa, Mi? Satu bilangnya nggak kenal, satu bilangnya adik. Yakin yang satu amnesia Mi. Yang benar, ini adik panjenengan. Benar, Gus. Ini adik saya. Benar, ini Ma- kakak panjenengan. Bukan, masa iya tukang santet adiknya ulama? Nama kamu Sofian, kan? Bukan. Jangan berbohong sama saya. Kamu kesini mau apa? Kan aku tadi udah bicara toh. Aku kesini ada butuh sama Gus Idris. Udah, kamu pulang aja. Ini urusan saya. Kamu yang pulang, ngapain kamu di sini? Kamu nggak pantas pegang itu. Itu Liontin. Kita di sini jadi penonton ya, Wo. Sebenarnya mereka itu kenal nggak sih? Satunya saling menjelekkan tukang santet. Masa punya kakak ulama? Ya, yang satunya bukankah nama sampean Kiai Sofian tadi menyebutkan? Kok sekarang bukan Kiai Sofian? Aduh, aku jadi bingung nih, Wo. Ini berarti namanya Kiai Dul Kemit Gus kayaknya. Kenapa Udah, harus kamu. malu mengakui kakaknya sendiri, Pak Kiai? Saya malu punya kakak yang beda jalur sama saya. Oh. Kamu jangan sok alim ya. Saya bukan so alim, emang saya alim. Jangan sok alim. Jangan munafik kau. Siapa yang munafik? Tanya sama santri saya. Apakah saya munafik? Wahai adikku, aku tahu kebusukanmu. Tapi semuanya aku tutup-tutupin. Karena aku sayang kamu. Lantas kenapa kamu ikut-ikut? Kenapa kamu ada di sini? Kamu itu ngapain ke sini? Mending kamu pulang. Aku nggak mau punya kakak seorang dukun, seorang penyantet. Kamu tukang bikin orang sakit. Ngapain kamu ke sini? Kamu mau apakan Liontin itu? Liontin itu cukup aku yang Tidak, harus pegang. tidak. Yang pasti itu milik aku. Aku punya hak untuk memilikinya. Apakah kamu kuat buat
maharin Liontin itu? Kamu jangan banyak bicara. Kamu yang Kamu jangan pulang. banyak bicara. Kamu pulang. Kamu pulang. Kayak gini kamu ya. Kalau aku ingin bongkar sesuatu padamu, aku bongkar. Cukup hanya aku sama Tuhanku. Bongkar. Bongkar saja, bongkar. Sampai seluruh penjuru dunia tahu. Saya nggak pernah takut. Camkan itu. Tidak, adikku. Aku nggak akan bongkar. Karena aku sayang kamu. Basi. Cuy. Kiai piye konsepnya? Cuy. Diam. Nggak usah ikut-ikut. Oh, siap. Siap, salah. Kamu siapa? Enggak, itu loh adiknya jenengan ini kok. Kayaknya kok. Diam. Siap. Udah, adikku. Kamu pulang aja. Ini urusan saya ini, sama Gus. Kamu yang pulang. Aku masih ada urusan sama Gus Idris. Sekarang kamu pulang. Kamu yang nurut sama aku. Kak Sudi. Kalau aku tahu sesuatu, aku bongkar. Tapi aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Mereka ini adik kakak sepertinya, cuman beda jalur. Gini ya Gus ya. Aneh Ya ya. itu hak mereka lah. Kita nggak perlu ikut ke ranah warga mereka. Yang penting Liontin itu jangan sampai salah jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Paham ya, Wak? Adiknya kayaknya amnesia. Nggak tahu. Kamu mikir, Gus. Kamu mikir. Oh iya. Pripun niki Gus? Kamu diam. Biarkan aku aja. Pripun, Gus? Liontinnya aku kasih mahar berapapun yang Gus minta. Liontin itu amanah dari kakek guru untuk siapapun yang menghendakinya. Akan tetapi saya takut dan khawatir jika Liontin itu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Udah, gini aja Gus, nggak usah berlama-lama. Gus Idris harusnya tahu kan siapa yang pantas, siapa yang butuh, siapa yang putih, siapa yang hitam. Salah sampean. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Belum tentu Allah melihat pakaian kita, bentuk rupa kita. Tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Tapi saya butuh Gus. Saya butuh buat santri-santri saya. Jangan ketawa kamu. Kamu yang harusnya mengalah, adikku. Kamu mau buat apa? Kamu nggak perlu tahu alasannya semua itu. Gimana, Gus? Gini Gus, kan kalau aku kan udah Kamu diem. udah Aku yang kelihatan. nurut sama Gus ini. Udah emang Liontin itu emang aku pakai buat santri-santri saya, buat ngobatin santri-santri saya. Mungkin saat itu kirim dari kamu mungkin. Astagfirullahaladzim. Yang bener aja kalau kamu ngomong. Yang bener aja. Sekarang apa? Kamu mau ngelak apa? Kamu kan tukang santet. Memang aku gelap. Tapi kedatangan saya di sini baik-baik ingin meminta sesuatu. Saya juga baik-baik dari tadi. Ya, Gus, gimana? Gus mau minta berapapun saya maharin. Sekarang gimana Gus? Enaknya? Ya aku masih tetap kekeh. Intinya Liontin itu jatuh ke tangan siapapun nggak masalah. Asal bisa menjaga dan amanah, bermanfaat untuk umat, bukan untuk kejahatan, kezaliman, apalagi untuk menyakiti orang dan menyantet orang. Nauzubillah min dzalik. Yang pasti itu saya, Gus. Yang pasti itu saya. Kamu diam. Itu semua yang dikatakan Gus itu benar. Tapi kamu nggak berhak untuk mendapatkan Liontin itu. Yang pantas itu aku. Karena aku seorang ulama
Meskipun kamu mau bongkar kejelekanku, nggak akan ada yang percaya sama omongan kamu. Semua lebih percaya sama aku. Jaga mulut kamu ya. Jaga mulut kamu. Nggak usah lama-lama. Sekarang kamu maunya apa? Aku ini di sini ingin mengambil liontin tersebut. Nggak bisa. Liontin itu milikku. Nggak bisa. Liontin ini milik aku. Udah, kamu pulang aja. Oke, ayo kita selesaikan di sana. Apa? Gus, mana ini? Kamu kesini. Siapa yang menang, dia yang dapat liontin. Maksud kamu apa itu? Maksud kamu apa, Dek? Seperti itu. Masa kamu nggak dengar? Aku tadi bilang apa? Siapa yang menang, dia yang dapat liontin. Kita selesaikan secara jantan sekarang di sini. Di sini. Nggak bisa. Kamu yang harus mengalah sama abang. Kamu pulang aja, udah. Kamu mau apa? Lagian mau kamu apa? Kamu ingin apa? Kita selesaikan secara jantan. Apa maksud kamu, Dek? Silakan. Silakan. Rasakan. Rasakan ini. Masuk. Wah. Hanya itu kemampuan kamu. Ayo, lawan aku. Ayo lawan aku. Ayo lawan aku.
Kamu pikir aku takut sama kamu? Aku tidak akan melawanmu, Dek. Silakan, mau kamu apapun. Aku tidak akan melawanmu. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujudku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap pada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setia pada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan.